Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut belajar taksirannya ya. Selanjutnya adalah taksiran bilangan pecah. Bilangan pecah. Ingat. Bilangan pecah itu apa saja? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada juga persen. Bilangan pecah pun bisa ditaksir. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah taksiran bilangan pecahan biasa, dan campuran. Langsung dua karena satu jenis ini. Taksiran pecahan pun ada 3 jenisnya: taksiran atas, taksiran bawah, dan juga taksiran terbaik atau terdekat. Jadi kalau pecahan, semisal kita kasih contoh 1/5. Kalau ditaksir itu bagaimana? Taksiran atas dari 1/5, atas, bawah, dan terbaik. Satu per 5. Kalau taksiran pecahan, patokannya bukan angka 5 lagi, bukan lebih dari 5 atau kurang dari 5. Patokannya adalah 1/2. Apakah angka itu lebih dari 1/2 atau kurang dari 1/2, seperti itu. Semisal angka 1/5. 1/5 ini dengan 1/2 lebih besar atau lebih kecil? Kalau atas bawah mudah. Kalau atas berarti dibulatkan ke atas, 1/5 menjadi 1. Kok bisa 1? Karena pecahan ini tidak lebih dari 1. Kalau tidak jadi 1, jadinya 0. Kalau ke bawah jadinya 0. Nah terus kalau yang terbaik bagaimana? Kita harus membandingkannya dengan 1/2. Jadi ini 1/5 ya. 1/5 dengan 1/2. Lebih besaran mana? 1/5 dengan 1/2. Caranya tinggal kalian kalikan. Tapi ingat caranya, membilang kalikan, kalikan ke atas. Ini juga kalikan ke atas. Hasilnya berapa? 2 kali 1. Nah, ini dikali ya. 5 kali 1. 5. Berarti lebih besaran mana? Lebih besar 5. Kalau lebih besar dari setengah, artinya apa? Ini kan lebih besar setengahnya ya. Berarti 1/5 lebih kecil daripada 1/2. Artinya apa? Terbaiknya adalah 0. Jadi kalau kurang dari atau lebih kecil dari 1/2 atau setengah, itu dijadikan ke 0. Kalau atas bawah tidak usah bingung. Kalau atas ada taksiran atas dari pecahan, berarti 1 langsung aja gitu. Tapi kalau bawah, taksiran bawah dari, langsung saja 0. Tidak usah melihat apakah itu lebih besar dari setengah atau lebih kecil dari setengah. Seperti itu ya. Kalau soalnya pecahan campuran bagaimana Pak? Sama caranya, tapi bedanya di sini dilihat.
2/1/4 atas, bawah, dan terbaik sama. Ada 3 juga ya taksiran itu. Nah, bedanya di sini cara menghitungnya. Yang ditaksir hanyalah pecahannya saja. Bilangan asli 2 ini tidak perlu ditaksir. Jadi kalau taksiran atas 2/1/4 adalah 2 ditulis dulu karena 2 itu bilangan asli, tidak pecah ya. 1/4 kita hitung. Kalau atas berarti menjadi 1, soalnya atas. Jadi ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Berarti 2/1/4 taksiran atasnya adalah 3. Kalau bawah 2-nya juga ditulis. Terus 1/4-nya kalau bawah menjadi berapa? Menjadi 0. Kalau bawah menjadi 0, berarti ditambah 0 sama dengan ya seperti itu. Nah, kalau yang terbaiknya kita harus bagaimana tadi? Dengan cara membandingkan dengan 1/2. Coba kita bandingkan 1/4, 1/2 dikalikan. Jangan sampai salah menempatkan ya. Nih, sini 2, sini 4. Berarti 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Artinya apa? Berarti terbaiknya adalah ketika lebih kecil dari setengah maka dijadikan 0 sama dengan 2. Seperti ini untuk taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang penting teliti antara membandingkan pecahan yang dicari dengan setengah. Patokannya adalah 1/2. Kalau pecahan itu patokannya 1/2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke taksiran desimal. Kalau tadi kita sudah pecahan biasa dan campuran, sekarang desimal. Desimal pun bisa ditaksir. Sama taksirannya pun. Ada taksiran atas, bawah, dan juga taksiran terbaik. Seperti itu ya. Misal ada contoh 6,25. 6,25 ini dibulatkan ke atas. Ingat, kalau desimal itu adalah angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Taksiran desimal pun ada atas, bawah, dan juga terbaik. Kalau desimal itu sama halnya ketika kepecahan satuan, maksudnya pembulatan kesatuan, hampir sama ke pembulatan satuan. Semisal ini, patokannya kembali lagi ke angka 5. Ketika di belakang koma ini angkanya 2, berarti kurang dari 5. Nah, kalau atas berarti berapa kalau atas ini? Kalau atas bagaimana? Kalau atas berarti ini menjadi 7. Karena taksiran atas tidak melihat apakah itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau taksiran bawahnya desimal ini berapa? 6. Kenapa kok 6? Sama, atas dan bawah itu tidak melihat apakah patokannya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Beda dengan terbaik. Kalau terbaik bagaimana? Melihat di belakang koma itu angka berapa? Lebih dari 5 atau kurang dari 5. Oh, di sini ternyata kurang dari 5, berarti menjadi 6. Seperti itu. Desimal itu seperti itu. Ingat, semisal nanti ada operasi hitung, nah itu pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian.
kok itu disuruh menaksir dulu padahal itu desimal, harus ditaksir dulu baru dihitung. Kemarin banyak yang salah itu dihitung dulu baru ditaksir. Yang benar adalah ditaksir dulu baru dihitung ya. Ditaksir baru dihitung. Dan cara menaksirnya ingat, dibaca soalnya dengan teliti, atas, bawah, dan terbaik seperti itu. Untuk desimal seperti ini hampir sama dengan pembulatan kesatuan. Terus kalau yang persen bagaimana? Kita lanjut ke persen ya. Kalau desimal sudah hampir sama dengan pembulatan kesatuan, kita lanjut ke persen. Persen bagaimana tandanya? Seperti ini. Persen, tanda persen banyak sekali di mana? Di mall atau tanda diskon biasanya. Diskon itu potongan harga ya. Oke, tapi kita tidak membahas potongan harga, tapi kita akan membahas taksiran persen. Bapak kasih contoh 87%. Ini bisa ditaksir juga, ada taksiran atas, bawah, dan juga terbaik. Kalau persen bagaimana ya? Sama, kalian tidak usah membingungkan tanda persen ini, tidak usah kalian hiraukan tanda persen ini. Tapi jangan dibuang, jangan dilupakan. 87, kalian lihat itu ini satuannya. Ini sama halnya pembulatan ke puluhan kalau persen. Kalau 87 dibulatkan ke taksiran atas menjadi 90. Ingat, kalau taksiran persen jangan sampai lupa tanda persennya. Kalau bawah bagaimana? Menjadi 80%. Jangan lupa tandanya. Kalau yang terbaik kita melihat apakah angka di belakang puluhannya ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Jadi ketika lebih dari 5 berarti menjadi 7 kan lebih dari 5, maka menjadi 90%. Jadi ketika kalian mau mengerjakan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, kalian harus menaksir terlebih dahulu. Jangan dihitung dulu, jangan dikalikan atau ditambah atau dikurang atau dibagi terlebih dahulu, tapi ditaksir terlebih dahulu baru dihitung. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Jadi kalian harus teliti. Ingat, minggu depan kita sudah PTS ya. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan halaman 42 yang ayo berlatih 3 itu. Di situ ada latihan mengenai operasi hitung, taksiran, bilangan pecahan di LKS kalian halaman 42. Silahkan kalian kerjakan. Yang sudah difoto dikirim ke Pak Erwin ya, nanti Bapak koreksi. Kalau bingung silahkan tanya, kalau belum jelas silahkan tanya, bisa Japri, bisa lewat grup, seperti itu. Harapannya kalian langsung paham, langsung bisa, soalnya ini tidak beda dengan yang kemarin. Bedanya hanya di bagian pecahan biasa dan campuran saja. Kalau pecahan biasa dan campuran, ketika terbaik, mencari pecahan terbaik, kalian harus membandingkan dengan 1/2 seperti itu ya. Ingat, biasanya kesalahan hanya ada di peletakan ini, meletakkan hasil perkaliannya. Ingat, taruh di atas saja, naikkan. Nah, tapi jangan merubah tempatnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, semoga belajar kalian hari ini lancar. Tetap semangat.
Kalian pasti bisa.